Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Kemalasari NS dengan NIM 4193321004 kelas PSPFC 19. Pada video kali ini saya akan membawakan materi terkait dualisme gelombang partikel. Adapun untuk materi dari dualisme partikel gelombang ini ada 4. Yang pertama, hipotesis de Broglie, kedua, eksperimen Davison-Germer, ketiga, paket gelombang, dan yang keempat, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di video ini saya akan menjelaskan satu persatu terkait materi yang keempat ini. Pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenai hipotesis de Broglie. Salah satu dari kelemahan teori atom Niels Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron hanya boleh berada pada tingkat energi tertentu. Pertanyaan itu baru dapat dijelaskan setelah Louis de Broglie, seorang ahli fisika Prancis, mengemukakan gagasannya tentang gelombang materi, yaitu gagasan merupakan kesimetrian atau penerapan yang lebih luas dari gagasan partikel cahaya yang dikemukakan oleh Max Planck Einstein. Jika cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, gerakan partikel mempunyai ciri-ciri gelombang. Hipotesis de Broglie kemudian terbukti kebenarannya ketika ditemukan bahwa elektron menunjukkan sifat difraksa seperti halnya sinar X. Sifat gelombang dari elektron digunakan dalam mikroskop elektron. Hipotesis Louis de Broglie sebesarnya berlaku untuk setiap benda yang bergerak, namun demikian jika diterapkan untuk benda-benda biasa seperti bola golf atau peluru, yaitu benda yang mempunyai massa relatif besar, maka persamaan de Broglie akan menghasilkan panjang gelombang yang sangat kecil atau tidak teramati. Untuk de Broglie, hubungan P sama dengan H per lambda juga berlaku untuk materi, di mana menurut de Broglie sebuah partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang akan memiliki panjang gelombang yang dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per P. Persamaan tersebut dapat juga dinyatakan sebagai H sama dengan P per lambda sama dengan M dikali V per lambda, di mana P sama dengan M dikali V adalah momentum yang merupakan sifat materi dan lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang inilah yang disebut panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan momentum partikel, sehingga panjang gelombang akan semakin kecil jika massa dan laju partikel semakin besar. Menurut de Broglie, partikel dengan massa m yang bergerak dengan kecepatan v kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang lambda yang sesuai. Dan cahaya adalah gelombang elektromagnetik, namun memiliki sifat partikel. Maka dari itu, momentumnya P sama dengan H per lambda. Dan apakah partikel memiliki sifat gelombang? Ya, yaitu ada dualisme partikel gelombang. Submateri selanjutnya yaitu eksperimen Davison-Germer. Pada tahun 1925, Eliezer menyarankan untuk menggunakan berkas elektron yang ditumbuhkan pada kristal sebagai cara untuk menguji perilaku gelombang dari zarah. Pada tahun 1927, hipotesis de Broglie dikonfirmasikan oleh dua eksperimen yang dilakukan secara terpisah, yaitu oleh George P. Thomson, anak dari J.J. Thomson, penemu elektron peraih Nobel Fisika tahun 1906, dan oleh Davison-Germer. Dan eksperimen dari Davison-Germer yaitu berkas elektron dijatuhkan pada kristal tunggal nikel, interferensi yang terjadi pada sudut diamati pada detektor. Kedua, berdasarkan data yang diperoleh, panjang gelombang yang didapat memiliki kesesuaian dengan panjang gelombang menurut hipotesis de Broglie. Yang artinya, jika tetapan kisi kristal A jarak antara atom berdekatan sama besar dengan panjang gelombang lambda dari elektron, maka difraksi gelombang elektron akan dapat diamati. Percobaan Davison dan Germer yaitu
Misalkan jika partikel berlaku sebagai gelombang, harus dapat ditunjukkan bahwa partikel dapat menimbulkan pola-pola difraksi seperti halnya pola-pola difraksi pada gelombang. Dan pada tahun 1927, Davidson dan Germer memilih elektron sebagai partikel untuk menguji hipotesa de Broglie. Elektron-elektron diperoleh dari filamen yang dipijarkan, kemudian elektron-elektron itu dipercepat dalam medan listrik yang tegangannya 54 volt. Setelah dipercepat, elektron-elektron memiliki energi kinetik yaitu 54 eV atau sama dengan 54 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Adapun momentum elektron P sama dengan M per V sama dengan 2 akar 2M dikali 1 per 2M dikali V kuadrat. P sama dengan akar 2M energi kinetik. P sama dengan akar 2 dikali 9,1 kali 10 pangkat minus 13 dikali 54 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 yang menghasilkan P 4 kali 10 pangkat minus 34 kg meter per detik. Selanjutnya yaitu paket gelombang. Perbedaan utama gelombang dan partikel adalah dari lokasinya, di mana gelombang menempati ruang yang luas sedangkan partikel terlokalisasi. Konsep paket gelombang sangat penting dalam mekanika kuantum karena memungkinkan rekonsiliasi ketidaksesuaian perilaku materi dan radiasi. Paket gelombang adalah sebuah gelombang yang berada pada daerah tertentu yang terbatas. Adapun untuk persamaan gelombang dapat dilihat seperti persamaan 1.39 berikut, di mana kecepatan fasa gelombang 1 adalah V1 per omega 1 per K1K, dan kecepatan fasa gelombang 2 adalah V2 sama dengan omega 2 per K2, dan resultan dari kedua gelombang tersebut dapat dipadukan. Materi terakhir yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, pada pengukuran dalam dimensi partikel, kita tidak dapat melakukan pengukuran yang akurat untuk menentukan posisi dan momentum partikel secara serentak. Heisenberg menyatakan hubungan ketidakpastian momentum dan posisi dapat dilihat sebagai delta P X delta X lebih besar dari H per 2. Maka ketidakpastian momentum dan posisinya adalah delta P dikali delta X lebih besar dari H. Pada pembahasan elektron sebagai gelombang, posisi elektron dapat ditentukan oleh posisi paket gelombang. Baiklah, sekian video dari saya mengenai dualisme partikel gelombang. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video presentasi berikutnya. Saya Intan Kamalasari NS dengan NIM 4193321004 kelas PSPF C19 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.